Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Konflik antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang terjadi beberapa waktu lalu masih jadi pembicaraan. Konflik agraria muncul akibat penolakan warga terkait pembebasan lahan. Pemerintah akan berencana merelokasi warga yang tinggal sejak lama di kampung adat Rempang. Di lokasi tersebut akan dibangun Rempang Eco City yang nilai investasinya 381 triliun rupiah hingga 2080. Investasi Rempang Eco City 381 triliun ini kemudian yang jadi polemik. Tercatat 16 kampung Melayu tua Rempang akan direlokasi untuk pembangunan Rempang Eco City yang diproyeksi jadi pusat kegiatan industri perdagangan dan wisata. Bagaimana duduk perkara kasus Rempang ini? Benarkah konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara? Kita bahas saja dah. Konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau muncul saat warga dan aparat bentrok pada Kamis 7 September 2023 lalu. Warga bentrok dengan aparat yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek Rempang Eco City. Kericuan kembali terjadi pada Senin 11 September 2023 saat warga berunjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi kampung adat untuk proyek Rempang Eco City. Hari ini, warga Pulau Rempang berdialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Suntana untuk membahas relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Suardi menegaskan, warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi. Kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tidak beres dengan kebijakan negara. Komnas HAM menyatakan tidak boleh ada penggusuran dalam menyelesaikan konflik Rempang. Kalau kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana. Dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan. Ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang. Atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harus bisa diselesaikan tanpa harus menunggu Presiden. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai Presiden. Untuk menyelesaikan konflik ini harus ditelusuri awal mula pengelolaan kawasan Batam, termasuk Rempang. Kewenangan PP Batam dalam mengelola Pulau Rempang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.
Pada era Orde Baru, aturan ini memberikan hak pengelolaan pada Badan Otorita Batam atau institusi sebelum BP Batam. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A Kepres tersebut menyatakan, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketentuan ini muncul untuk mencegah lokasi tanah strategis jatuh kepemilikannya ke tangan investor swasta. Namun di sisi lain, Pulau Rempang juga menyimpan kekayaan sejarah berupa 45 titik kampung tua. Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105 tahun 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam mengatur kampung tua di Rempang. Salah satu isi keputusannya, terhadap wilayah kampung tua tidak merekomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan hak pengelolaan. Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk mendudukkan Pulau Rempang antara kepentingan bisnis dengan merawat sejarah. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mengurai konflik agraria di Pulau Rempang, Batam? Kita akan berbincang dengan juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan, Pak Suwardi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ada juga pengajar Jentera Institut, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bibi, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Suwardi dulu. Kalau Anda, Pak Suwardi sudah terhubung? Oke, Mbak Bivit dulu deh. Mbak Bivit, jadi gimana Anda melihat konflik di Pulau Rempang ini? Ya, saya kira memang pengerahan aparat keamanan, penggunaan gas air mata, penggunaan kekerasan itu sangat berlebihan. Karena kita harus lihat, memang soalnya adalah konflik lahan. Tapi tadi disebut-sebutkan sebenarnya ada masalah, akar masalahnya itu di mana. Nah, salah satunya tadi disebutkan dalam riset yang dilakukan Kompas bahwa ada hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita Batam tahun 73, ya kemudian nanti berubah. Tapi dari hak pengelolaan itu kan artinya untuk hak-hak masyarakat adat dan juga hak privat, hak miliknya orang-orang yang ada di sana itu tidak bisa ditempelkan di atas hak pengelolaan. Jadi kalau mau ada penerbitan sertifikat harus ada langkah berikutnya. Nah, ini yang sulit sekali untuk dilakukan karena ada hak pengelolaan. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita pakai dalil, oh soalnya orang-orang di Rempang sana tidak punya sertifikat, jadi mereka ilegal, jadi bisa digusur. Okay. Nah, itu juga tidak adil tuh menurut saya analisis seperti itu. Karena kan sertifikat itu juga dengan konteks bahwa Batam itu sudah dijadikan hak pengelolaan secara umum dan bahwa untuk tanah adat, tanah komunitas itu prosedurnya jauh lebih rumit. Memang tidak semudah kita datang ke BPN terus minta buatkan sertifikat, tidak seperti itu. Jadi memang belum ada upaya dari pemerintah secara khusus untuk membantu secara proaktif, kan tugas pemerintah mestinya itu, mensertifikatkan lahannya orang-orang yang memang sudah ratusan tahun tinggal di situ. Nah, tiba-tiba datang orang yang sudah punya hak dengan alasnya adalah hak pengelolaannya Otorita Batam itu, yang merasa berhak untuk membuat Eco City itu, walaupun kita harus cek ya, sebenarnya kan bukan hanya ekoturismnya, tapi juga mau dibikin pabrik kaca untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, disitulah yang kemudian agak aneh karena orang yang bahkan tidak tinggal di situ, tapi bekalnya selembar sertifikat, dibuat oleh hukum dan penegak hukum karena alasan proyek strategis nasional bisa lebih kuat daripada orang yang memang sehari-harinya hidup di situ. Jadi menurut Mbak Bivit ini pemerintah cenderung lebih memihak ke pihak pengembang terkait masyarakat adat yang ada di sana. Betul. Karena kan kita juga harus cek proyek ini masuk ke dalam daftar PSN-nya itu baru, Mbak. Baru. Jadi agak mendadak begitu ya, dan kemudian kita sudah telusuri beritanya bahwa ada penandatanganan dengan salah satu investor luar negeri yang menjanjikan ada pengosongan lahan sampai dengan tanggal sekian bulan Agustus. Ya. Jadi ini udah terlambat juga dalam tanda kutip ya, dalam kacamata investor. Jadi memang sudah direncanakan untuk digusur begitu saja untuk kepentingan investasi ini. Jadi memang kalau pakai diksi pengosongan lahan itu udah jelas salah? Salah menurut saya, karena seakan-akan menegaskan bahwa masyarakat di situ memang sama sekali tidak punya hak, jadi harus mengosongkan lahan. Menurut saya ini adalah penggusuran sebenarnya secara kalau paksa. Presiden bilang ini cuma miskomunikasi aja?
Nah, ini juga yang saya kira diksi yang menyesatkan publik ya, karena memang kalau kacamatanya perdagangan, tanah ditukar dengan tanah, kita bisa bilang begitu. Tapi kan untuk masyarakat adat ini, untuk kampung-kampung adat ini, tanah itu relasinya bukan cuma properti seperti kita orang-orang yang hidup di perkotaan. Itu penghidupan mereka. Jadi kalaupun mau dipindah, harus ada dialog yang cukup, itu satu. Dan yang saya dengar juga yang rumah-rumah yang dijanjikan itu sebenarnya belum dibangun. Jadi baru dijanjikan misalnya. Jadi gimana mau direlokasi kalau masih dijanjiin rumah bareng yang mau direlokasinya belum ada ya? Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, apa yang DPR dorong setelah melihat konflik di Rempang ini? Ya, pertama begini. Pertama saya ingin bicara prinsipnya dulu supaya kita lebih menempatkan sesuatu nanti pas. Prinsipnya sebenarnya dalam sisi investasi, penduduk setempat haruslah orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi yang bakal masuk. Kalau prinsip ini didapat, nanti pendekatannya akan lebih mudah. Bagaimana mendekati masyarakat situ, menghargai orang di situ, itu akan lebih tepat. Tapi kalau prinsipnya ini nggak dipegang lebih dulu, nanti kita akan salah pendekatan, akan salah metode. Nah, kalau prinsipnya itu penduduk setempat itu harus orang yang pertama dan utama dalam menikmati investasi, berarti kita akan menghargai apa saja yang dari penduduk setempat. Kalaupun melakukan pendekatan negosiasi, kita akan melakukan pendekatan yang bagus, tidak asal, tidak kemudian ingin segera terwujud, ada dialog yang intensif, ada kesediaan untuk mendengar apa maunya mereka, dan sebagainya. Tapi kalau prinsip itu nggak terjadi, nanti pasti pendekatannya akan keliru. Sekarang semua yang tadi diberitakan sudah terjadi, jadi kita mendorong untuk terjadinya rekonsiliasi, mendorong untuk terjadinya dialog ulang dengan penduduk setempat, dan sebenarnya dari sisi pemerintah kemarin kita sempat ada raker dan kita sampaikan ke Menteri Investasi Pak Bahlil. Pak Bahlil juga mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada. Dia sebutkan 16 kampung adat yang sudah ada sebelumnya, dan diakui juga bahwa itu sudah ada sejauh hari sebelum rencana investasi itu masuk. Nah, jadi sudah mulai ketemu sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya. Pak Bahlil juga menyampaikan tentu harus ada perbedaan antara orang yang sudah lama ada di situ dan orang yang baru masuk karena dengar-dengar mau ada investasi. Karena begini, kalau mau ada investasi besar, Mbak, itu pasti akan banyak interest-interest yang masuk, termasuk kepentingan-kepentingan lokal yang juga akan ikut menumpangi. Kepentingan lokal itu banyak sekali. Kalau ada investor besar masuk, nanti akan ada makelar. Makelar ini bisa berfungsi menjembatani, bisa juga berfungsi sebaliknya. Jadi kita harus urai satu-satu, termasuk yang saya dorong kemarin adalah bagaimana menempatkan adat dan faktor-faktor budaya dalam proses investasi ini. Kita investasi ini harus smooth lah kira-kira itu. Harus smooth lah kira-kira ya. Saya ke Pak Suwardi, sudah bergabung. Pak Suwardi, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Jadi hasil dialog dengan Polri apa Pak Suwardi tadi, Pak Suwardi? Tadi hasil dialog yang kita dapatkan adalah kita menyampaikan selama ini tidak pernah ada koordinasi yang benar yang mengarah ke tepat sasaran. Alhamdulillah dari beberapa penyampaian kita itu mendapat respon positif dari beliau, dan insya Allah beliau akan secepatnya melaporkan itu kepada Pak Kapolri dan Presiden. Seperti itu. Lalu terkait lahan yang direlokasi dan akan disediakan pemerintah, lahan penggantinya seperti apa? Kalau untuk lahan relokasi, yang jelas kalau posisi lahannya masih dalam hutan ya. Baru kemarin ada bulldozer menggusur-gusur, jelas sekali sangat tidak terencana dengan baik menurut kita. Namun, ya.
Pak Suwardi, ini ada Pak Sarmuji dari DPR. Apa yang ingin disampaikan mewakili rakyat Rempang untuk DPR RI? Oke Pak Sarmuji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi sejauh ini perjuangan kami dari masyarakat adat tempatan yang berada jauh di pinggir kota Batam yang memang selama ini kami sangat-sangat terisolir. Sebenarnya yang kita harapkan adalah memperjuangkan tanah leluhur kami yang memang sudah menjadi yang diamanatkan kepada kami yang hari ini sangat menyedihkan Pak, karena masuknya investasi mengapa rakyat yang lebih daripada 100 tahun lebih itu dipindahkan. Baik. Itu yang pertama. Ya. Ya, Pak Sarmuji, responnya singkat Pak Sarmuji. Ya, kami siap untuk memberikan penekanan pada pemerintah tentang faktor-faktor adat dan budaya lokal setempat. Karena kami paham, seperti yang katakan Mbak Bivitri tadi, urusan tanah ini bukan hanya urusan diganti atau enggak, tetapi juga ada kepercayaan terhadap leluhur dan sebagainya. Asal gini, kalau terjadi negosiasi, saya yakin bisa selesai. Ini kan sebenarnya kalau ada negosiasi di antara keluarga sendiri, pasti insya Allah selesai. Baik. Yang penting komunikasinya intens dan kita nggak asal cepat. Kalau asal cepat pasti salah pendekatan. Dan tetap mengutamakan warga nomor 1 di sana ya, Pak Iya, Sarmuji. penduduk setempat harus orang yang pertama dan utama menikmati investasi. Terima kasih Pak Sarmuji, Pak Suwardi, dan juga Mbak Bivitri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan dulu beranjak, usai jeda Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi untuk kedua kalinya Indonesia akan jadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP. Kawasan wisata Mandalika terus dikembangkan. Rekan saya Cindy Sistiarani akan kembali untuk Anda usai jeda.